Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Tuhan di mana saja kita berada, untuk kembali menerima firman Tuhan. Dan kita yakini bahwa itu menjadi dasar landasan kekuatan kita untuk melanjutkan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Saudara, saya salah satu orang yang senang dengan lagu yang semoga saja Bapak Ibu semua juga sudah pernah mendengarkan lagu ini. Salah satu lirik lagunya itu begini. Opo aku salah yen aku kondo, opo anane. Pasti ingat bahwa lagu itu berjudul Tatu. Dan saya tidak membahas tentang syairnya. Tapi saya mau sampaikan bahwa lagu ini diperuntukkan oleh seseorang yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Nama anak ini adalah Arda. Nah, yang menarik dari kehidupan Arda ini adalah ketika ia pertama kali ketemu dengan seorang Didi Kempot yang penyanyi terkenal itu, bukan Didi yang Kempot ya, tapi Didi Kempot begitu. Ada sesuatu yang menarik hati dari seorang maestro Didi Kempot ini untuk tidak hanya sekedar menjadikan seorang Arda, seorang anak kecil Arda ini menerima sebuah hadiah, kegirangan atau apapun juga. Tapi lebih pada posisi si Didi Kempot itu mau membuka hati sehingga itu yang bisa menembus kegelapan matanya dan kemudian dia bisa melihat terang. Karena ada pengharapan yang akan dimilikinya. Maka kalau tidak salah ini akan diciptakan lagu yang ketiga untuk si Arda. Kalau nggak salah namanya judul lagunya itu adalah Tulung. Nah, saudara, hari ini bacaan kita hari ini di Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Kalau kita membaca lengkap tadi sampai dengan ayat yang ke-41 bercerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Saya tidak tahu persis apakah Arda juga mengalami kebutaan sejak lahirnya. Tapi hari ini diyakini bahwa Arda dan keluarganya itu memiliki semangat baru karena sudah dibuka mata hati dari anak kecil ini. Dan kemudian dia bisa menikmati pengharapan yang akan dimilikinya. Nah, sikap si Didi Kempot itu juga menarik. Di mana pada saat dia mau menggandeng anak ini untuk kemudian menjadi tenar, nampaknya lepas dari sebuah pertanyaan, kenapa dia tidak bisa melihat? Apakah dia melakukan sesuatu kesalahan ataukah orang tuanya sebagai pihak yang melahirkannya itu ada dosa sehingga menjadikan anak ini menjadi buta? Didi Kempot tidak mengatakan dan tidak bertanya seperti itu. Tapi dia memiliki hati yang seolah-olah itu mau berkarya besar dalam kehidupan Arda. Intinya bahwa ada sesuatu yang bisa merubah kehidupan seseorang yang dalam kegelapan secara fisiknya. Nah, peristiwa ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir ini, yang pertama yang kita bisa ambil dari bacaan ini adalah ketika ada pertanyaan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus di luar dugaan si penanya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya.
Saya katakan di luar dugaan karena ada semacam pemahaman waktu itu bahwa ketika ada orang yang cacat, sakit sekalipun, pada sesuatu sebelumnya itu terjadi kesalahan dan dosa. Tapi pada saat Yesus menjawab ini ada sesuatu yang luar biasa karena jawaban itu tidak seperti tradisi yang ditangkap oleh banyak orang pada waktu itu. Tetapi di balik itu semua dia menjawab begini. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mungkin kalau saya gandingkan dengan gambaran Didi Kempot dan Arda adalah saya tidak akan melihat sejarah kehidupannya termasuk orang tua. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri anak ini untuk menjadi yang lebih baik dari sebelum. Yesus tidak akan pernah mengungkit sesuatu yang terjadi sebelumnya. Tapi ketika melihat sesuatu yang kurang dalam diri seseorang, yang dipandang Yesus adalah ada karya Allah yang akan dinyatakan dalam orang itu. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sedikit saja dari cerita ini, penggalan ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita adalah siapa kita yang mungkin juga mengalami sesuatu yang luar biasa tempo dulu. Siapa kita yang pada saat ini merasa masih dirinya dalam kegelapan karena ada hal-hal yang salah yang tempo dulu kita lakukan. Tapi ketika ketemu dengan Yesus begitu, Yesus melihatnya dan mengatakan pastilah pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kamu. Sehingga dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada kesempatan yang luas yang bisa kita terima. Bahwa siapakah kita dan siapapun kita, ketika kita datang kepada Allah dan Allah melihat bahwa ada karya Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan. Hal yang pertama. Nah, ketika orang itu kemudian datang kepada Yesus begitu dan pekerjaan Allah dinyatakan, ada sesuatu yang harus juga kita ingat. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Intinya adalah selagi ada Yesus yang adalah terang dunia, maka kegelapan itu akan sirna. Selagi berada bersama Yesus yang adalah terang dunia itu, maka sisi-sisi gelap kehidupan di sekitar kita akan lenyap. Selama berada bersama Yesus begitu, ada pengharapan dari sebuah keputusasaan yang tidak akan pernah mungkin terjadi secara manusia. Tapi karena Yesus adalah terang, si buta yang sejak lahir itu bisa berpengharapan menjadi. Ketika saudara-saudara dekat dengan Yesus itu, maka sisi-sisi keputusasaan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya yang secara manusia tidak akan pernah memiliki terang, yang tidak akan pernah memiliki pengharapan yang luar biasa begitu. Tapi karena Yesus senantiasa mengungkapkan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku bersama kehidupan dunia, maka teranglah yang terang. Selama aku ada bersama dengan kamu yang di dunia ini, maka ada pengharapan yang luar biasa yang akan kamu terima.
Beda sukacita pastinya dengan kita yang senantiasa dekat dengan Kristus. Tapi mereka yang sudah memiliki sisi gelap dalam hidupnya dan senantiasa gemar hidup dalam kegelapan, tidak mau mendekat kepada Yesus, pastilah tidak bisa melihat. Dia suka hatinya dan dirinya nantiasa dikuasai oleh kegelapan. Maka tidak ada pengharapan, tidak ada karya Allah dinyatakan dalam hidupnya. Tidak bisa memperlihatkan karya Allah kepada banyak orang. Maka ketika kita menyatakan diri Kristen, tetapi menjauhi terang dan senantiasa hidup dalam kegelapan, maka dipastikan saudara tidak akan bisa memperlihatkan terangnya Kristus kepada banyak. Dalam arti yang paling sederhana, saudara tidak akan pernah berbagi kebaikan Tuhan kepada banyak. Tapi saudara tetap dalam kegelapan dan bahkan mungkin cenderung membawa orang ke dalam kegelapan. Yang ketiga, ada menarik yang dilakukan oleh orang ini. Ketika ada perkataan Yesus, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Apa maksudnya? Saudara, inilah yang selama ini menjadi kesalahan fatal manusia, bahwa ternyata karya Allah itu senantiasa terjadi dalam diri seseorang yang diciptakannya. Jika orang itu meyakini ada iman yang dimiliki, ada kepercayaan bahwa karya Allah dinyatakan, dan ciri khas iman dan orang yang senantiasa percaya adalah dia merespon dengan baik apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang itu. Respon yang baik itulah yang menjadikan karya Allah itu nyata. Maka yang ingin saya sampaikan adalah ketika Yesus menginstruksikan, memberikan perintah pergilah, maka satu sikap yang dilakukan oleh orang yang buta sejak lahirnya itu adalah dia menyambutnya, meresponnya, dan sebuah karya Allah yang terjadi, yang Allah sendiri pun mempertontonkan dan memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Allah melihat bahwa manusia itu adalah karya yang utama. Maka manusia itu juga dijadikan sebagai teman sekerjanya supaya karya Allah itu dinyatakan dengan baik. Allah tidak serta-merta langsung menyembuhkan dan bisa membukakan, memelekkan mata itu. Tapi Allah menghargai karyanya. Tapi Allah menjadikan derajat manusia sebagai teman sekerjanya untuk merespon dengan baik supaya kemudian terjadi sebuah hubungan matching yang tepat. Dan ketika kemudian respon itu dilakukan dengan pergi ke Siloam, baru kemudian orang itu bisa melihat. Apa maksudnya? Ketika saudara-saudara itu meyakini bahwa saudara datang kepada terang, dan saudara memiliki dan mengakui ada kegelapan sebelumnya, Allah dengan karyanya akan melakukan sesuatu dalam diri saudara. Tetapi jika saudara-saudara tidak bisa merespon dengan baik, maka tanda-tandanya saudara tidak mampu untuk memposisikan diri sebagai ciptaan Allah yang mulia itu. Saudara tidak mampu untuk mempertahankan iman percayanya. Dan pastilah menurut bacaan kita hari ini, karya Allah
tidak terjadi bukan karena Allah menghentikan karya, tapi karena saudara-saudara tidak mau menyambut respon dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tadi? Dia pergi. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara, jika itu karya Allah dinyatakan dalam diri saudara, dan kemudian saudara diminta untuk pergi, diutus, yang artinya Siloam gitu, yang diutus. Jangankan kembali kepada Yesus, tapi mungkin saudara pergi dan berkoar-koar bahwa saudara berhasil atas diri saudara. Tapi orang ini memangkas kesombongannya. Dia datang kepada Yesus dan bersyukur bahwa dia sudah melek matanya. Sungguh luar biasa bacaan ini. Nah, saudara, apakah hanya itu yang dilakukan oleh orang? Ketika ada banyak orang mencoba untuk menggagalkan bahwa itu adalah karya Allah dengan beragam uji coba dan hambatan, tapi orang itu tetap pada posisi menyaksikan karya Allah, bahwa yang dialaminya itu adalah karya Yesus. Jadi ada sesuatu yang menarik. Ya, kalau saya lebih sederhana mengatakan begini, ketika kita mendapatkan karya Allah dan kita meresponnya dengan sebuah tindakan, dengan diutus tadi itu dan kita melakukan, kita kembali kepada Tuhan dalam tanda petik bersyukur kepadanya. Tindakan awal ketika karya Allah dinyatakan adalah bersyukur. Dan setelah itu ketika ada banyak orang mencoba untuk menghambat dan menghilangkan karya Allah supaya kemudian manusia bisa sombong bahwa dirinya sendiri yang mampu melakukannya, tapi orang itu tidak. Bukan. Yang terjadi dalam hidupku adalah karena karya Kristus. Nah, saudara, dalam hidup kita, sampai di sini sajalah saya penggal bacaan ini. Sederhana memahami. Saudara bersama Kristus saat ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara merespon bahwa karya Allah itu akan dinyatakan? Yang pertama. Yang kedua, jika saudara benar-benar merespon karena iman saudara dan percaya saudara pada Tuhan, dan kemudian karya Allah mujizat dinyatakan itu, apakah saudara datang dan bersyukur kepada? Pertanyaannya itu. Dan tindakan yang ketiga, ketika saudara sudah bersyukur, apakah berhenti dan kemudian sudah menikmati kehidupan terang dan berkat-berkat Tuhan dengan mujizat itu? Ataukah sama seperti orang yang buta ini dan kemudian pergi menyaksikan karya Kristus? Itu yang perlu direnungkan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat di GKJ Tawang yang sangat saya cintai. Saat ini di Indonesia dan dunia secara global sedang dalam duka karena virus corona, sedang dalam kegelapan. Jangan bertanya siapa yang salah dan atas dosa apa. Yakinlah bahwa akan ada rencana dan pekerjaan Allah dinyatakan di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Kalaupun kita kena imbas oleh karena
virus corona imbas oleh karena ketakutan, imbas secara psikologis. Jangan bertanya juga apa penyebabnya. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa karya Allah akan dinyatakan di jemaat ini. Maka saudara adalah jangan diam dan jangan hanya mengandalkan kesombongan diri, termasuk kesombongan rohani. Tapi responlah pekerjaan Allah dan karya Allah yang akan dinyatakan. Dan ketika saudara diminta pergi ke Siloam, ketika saudara harus merespon dengan cara termasuk tidak datang ke gereja, ke gedung gereja sekalipun, adalah salah satu bentuk cara merespon bahwa karya Allah akan dinyatakan. Dan ketika karya Allah nanti dinyatakan dan semuanya menjadi beres, bersyukurlah dan kemudian nyatakanlah kepada banyak orang bahwa ini karya Allah, bukan karya manusia. Bangsa Indonesia dengan tenaga medisnya dan kita semua sudah meresponnya. Dengan berupaya setidak-tidaknya tindakan kecil kita ini adalah memangkas penyebaran virus itu. Dan itu adalah salah satu respon. Kalau kita melaksanakan ibadah itu di rumah, itu juga merupakan sebuah respon. Dan yakinlah karya Allah pasti akan dinyatakan. Dan saatnya kita datang kepada Tuhan dan bersyukur. Tetapi tidak berhenti. Kita kembali untuk memperlihatkan karya Allah itu kepada banyak. Selamat kepada warga jemaat yang saya kasih dan Tuhan kasih, yang sudah merespon dengan baik. Saya terenyuh sebagai pendeta. Saya bisa merespon karya yang akan dinyatakan Allah. Yakinlah, jika karya Allah itu dinyatakan dan sudah meresponnya, saudara akan datang dan melek, dan kemudian saudara berkarya, mempertontonkan, menyaksikan Yesus luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil saat